Kementerian Ekonomi Kreatif ini dapatnya 189 miliar loh. Sekarang kalau nggak salah 280-an. Oh sudah naik dari situ. Naik. Tapi tetap salah satu yang terkecil. Tapi salah satu yang terkecil ya. Misalnya Ibu ada 100 miliar deh di depan sini. Dan harus memilih satu subsektor. Aduh nggak boleh di nih. ekonomi kreatif. Aku akan pakai 100 miliar itu as a matching fund kepada para private sector baik luar ataupun dalam yang mau masuk bareng. I need the mentors. Aku pernah jadi tukang fotokopi di bank. Anything that's given to you, any doors that's open to you, just say yes. Aku pernah loh 6 bulan makan Indomie. Oh serius? I don't want to depend on my parents. I just want to get something from my parents. Industri ekonomi kreatif ini kayak keren banget ya. Tapi pelaku-pelakunya sendiri nih hidupnya banyak yang susah. Itu salah siapa sebenarnya nih? Waduh. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Bu Airin, terima kasih banget udah mau main-main Bu ke podcast saya. Ini by the way perwakilan dari pemerintah yang pertama nih. Wow. Dari sekian surat yang saya kirimkan. Waduh, no pressure ya. Enggak, thank you. Justru saya sampai salah kostum juga ini Bu. Terlalu rapi ya Bu. Kalau sekarang governmentnya kan very result oriented kan. Oh, iya, jadi iya. Closing ya like people say gitu, don't judge a book by its cover gitu. Iya, kan. iya, Jadi iya. mau formal mau enggak yang penting dalam ya. Iya, betul. Yang penting isi yang kita obrolin hari ini Bu ya. Betul sekali. Tapi thank you banget ya udah ngundang ke sini, really appreciate it. Wah saya yang makasih banyak udah disempatkan hadir Bu. Thank you. Bu, sebelum kita mulai nih, Ya. saya penasaran sih. Maksudnya kayak Gimana aktivitas Ibu Airin ini kesehariannya gimana sih sebagai menteri gitu Bu? Wakil Menteri. Oh iya, wakil menteri. Iya. Kalau pertama udah pasti mendukung Pak Menteri ya Oke. untuk segala sesuatu aktivitasnya. Kalau misalnya untuk kesehariannya tiap hari kita kan hexahelixnya itu gede, which is hexahelix itu maksudnya stakeholders yang ada di dalam. Oke. Ada kementerian kita sendiri, kementerian lain, ada komunitas, ada swasta, ada media dan Ya. komunitas dan seterusnya. Jadi kalau buat kita sih kita will be in touch with every single person. Jadi meetingnya itu bisa back to back gitu loh. Oke. Karena tugas utamanya kita adalah apalagi kita harus melakukan sebuah regulasi kan. Iya. Jadi kan ini kementerian ini ada kementeriannya, Ya. kemudian ada badannya. Kementerian fungsinya adalah untuk policy making. Kalau kita mau melakukan policy making, kan nggak boleh sotoy ya. Iya. Kita Gak harus bisa ya tahu kayak, ya. ayo berubah sekarang gak bisa ya. Betul. Banyak prosedurnya Bu. Benar. Dan selain dari prosedur juga kita harus tahu nih apa sih yang sedang terjadi di lapangan. Makanya meeting-meeting itu bukan midget yang penting-penting, tapi itu beneran cari tahu what is happening on the ground dari I see. daerah, dari pusat dan langsung dari orang-orang yang terkait stakeholdersnya. Oke. Supaya pemetaannya itu proper. Kalau yang badan itu lebih ke executions, implementations of the policies. Jadi ada dua fungsi yang berbeda tapi beririsan. Oke. Dan kita juga cukup dekat dengan kementerian lain karena nggak boleh pasang kacamata kuda kan, especially dalam policy making. Betul sekali. Jadi kita kolaborasi dengan kementerian lain, yuk kita liatin bareng-bareng satu policies atau satu issues yang mau kita solve end to end supaya. Oke. Gitu. Kalau dari rutinnya Bu, misalnya kayak skincare-nya jam berapa? Aduh. Masih ada waktu buat skincare gak Bu? Itu tergantung off worknya itu jam berapa. Oh bahkan off worknya gak menentu Bu? Pastilah nggak menentu karena kan tergantung acara kan, tergantung ada acara apa. Apalagi ekonomi kreatif itu kan kita 17 subsektor ya, dan termasuk diantaranya itu juga ada film, konser. Right. Film konser biasanya jam berapa? Sampai subuh ya Nah, biasanya. itu dia. Duh, jadi kalau ada konser, Ibu datang ke situ untuk Ada kalau diundang beberapa pasti datang, kita pasti datang. Dan sampai selesai itu berarti? tergantung sih kalau kemarin tuh sama Mas Yofi sih sampai selesai, musical juga sampai selesai. Karena kan the last thing I want is to make it ceremonial, touch and go-nya itu kan nggak dapet ya. Jadi untuk musical sekarang, saya mau tahu gak kalau musicals Indonesia keren-keren loh. Iya. Right. Dan banyak orang yang selalu kalau ngelihat musicals itu kasih ke luar negeri kan. Padahal Indonesian, we are really good at it. Nah ini satu ekosistem yang kayaknya belum pernah dilihat sama sekali karena sebelumnya belum ada kementerian toh. Iya, tapi jujur jarang terdengar juga sih Bu. Ya. Kan kalau di London misalnya nih, Benar. ada The Wicked.
ada Lion King Betul. yang benar-benar grande banget. Betul. Tapi di sini di mana ya? Ini serius tanya nih Bu, saya nggak tahu. Kalau mau nonton di mana Bu? Ini ketahuan nih. Pertama kemarin kita pas ada Jakarta Future Festival, kita ada bawa Jakarta Moving untuk perform di sana. Oke. Kemudian di Ciputra Artpreneur itu juga ada tuh beberapa lutung kasarang. Lutung kasarang bukan namanya ya? Lutung Kasarung atau Lutung Kasarang ya, saya lupa. Lutung Kasarung, oke, sorry. Oke. Dan sekarang ini juga lagi ada Keluarga Cemara, itu juga lagi playing. Kemudian ada di banyak tempat sih kalau di Jakarta ya, itu there's a lot. Dan surprisingly banyak yang sold out. Oke. Banyak yang sold out, so it's really good kan. Nah itu menunjukkan kapasitas dari our buying power is actually pretty high gitu loh untuk di Indonesia buat yang tahu ya. Jadi biasanya tuh kalau saya ajak temen nih, musicals Indonesia, ayo kita nonton. Ya pasti harus nemenin sampai selesai dong. Dan nonton, wow it's so good, can I get my friend to join? Sold out tiketnya. Jadi saya berharap banget ini yang Keluarga Cemara sekarang kan lagi putar dan kebetulan mereka mutarnya 1 bulan full toh. Oke. Aku belum ngecek tiketnya sih, tapi hopefully itu orang-orang bisa banyak yang nonton dan melek jadinya. Oh, we have this loh. Even Mamma Mia aja versi Indonesia ada. Oh, dan oke. itu di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah ke Taman Ismail Marzuki, itu bukan hanya library yang buka sampai jam 12 malam tempat hangout aja, tapi there are a lot of public spaces dan banyak banget event-event yang ada di sana. Nah tugasnya ekonomi kreatif adalah mengactivate all these spaces that's available. Karena banyak orang yang mengatakan saya mau ngadain acara e-sports competition aja lah. Itu berapa orang kan yang datang ke tempat kita. Betul. Ini mau nyari tempat di mana ya? I'm like, oke, butuh berapa? Jadi tukang jodoh gitu loh setiap hari kan. Butuh kapasitas berapa? Lokasi penting enggak gitu kan? Butuh yang seperti apa speknya? Kemudian kita jodohin. Karena kita banyak space-space baik yang swasta maupun yang government ya. Tujuannya adalah discovery aja sih, matchmaking. Jadi 2 hal yang selalu dibilang, satu adalah my job is to be mak comblang. Oke. Kedua, translation bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Karena kan bahasa corporate, bahasa government beda. Bahasa komunitas, bahasa seniman itu beda juga kan. Iya, betul, So betul. what we try to do is menjembatani ini semua supaya kolaborasi bisa berjalan. Wow. Dari yang saya dengar sibuk banget ya pasti Bu ini. Oke lah, I mean when you enjoy what you're doing, I think it's alright. Oke, oke. Kayak Samuel juga kan. Iya, tapi saya kayaknya gak sesibuk ibu deh. Tetap lebih sibuk. Nah cuman gimana akhirnya setelah menjadi wakil menteri ini, gimana kehidupan pribadi Bu? Kayak bisnis-bisnis yang sebelumnya, keluarga. Kan tadi bilang sampai subuh bahkan. Gimana? Kalau sebelum mengambil amanah ini, udah diskusi dengan keluarga dulu. Oh, Right, direstuin dulu gitu ya? Iya, direstuin dulu dan dengan segala konsekuensinya. Keluarga oke. Kalau dengan bisnis-bisnis kebetulan biasanya in any business that I do pasti ada co-foundernya. Kalaupun nggak ada co-foundernya pasti ada beberapa orang yang sedang di-train kan untuk take over after 3 to 5 years. Biasanya ada roadmap seperti itu. Jadi ya my co-founder have to step up. Co-founder step up, terus beberapa orang yang kita train juga step up gitu. Dan to be honest, I'm quite happy karena people development itu really we don't really care about mereka backgroundnya dari mana. Honestly kuliah atau enggak juga I don't even look at it kan. Yang penting adalah orangnya mau atau enggak. Mau kalau belajar itu kan. Benar, kalau mau dan ayo dan bisa diajak lari, ayo gitu loh. Dan beberapa I'm quite proud sih ada yang baru masuk admin terus masuknya admin terus sekarang udah jadi one of the C-level lah. So I'm quite proud of a few of them dan bukan hanya 1-2 ada beberapa kan. Ada juga yang anak-anak masuknya dari komunitas, right? Dari komunitas dan ya sekarang sudah jadi leadnya gitu loh. So as long as you want to change then it is. Nah this is a blessing in disguise juga. Jadi pada saat amanah ini datang, ini kan orang-orangnya udah lumayan dipersiapkan ya. Meskipun dipercepat akselerasi. Aku cuma bilang ya aku kan dicebur juga nih ke government. Ya udah bareng-bareng lah kita nyebur. Dan thankfully sih semua everyone is happy with it. Of course there's a struggle. Strugglingnya personal. Each and every one of us harus belajar cepat. Saya sendiri juga harus belajar cepat karena kan ini habitatnya sama sekali berbeda ya. Jadi so far so good. So far so good. Yeah. Nah salah satu perusahaannya kan bergerak di industri kripto Bu ya, yang saya tahu ya. Betul. Gimana pandangan Ibu tentang industri kripto di Indonesia ini, masa depannya gimana Bu? Kalau kripto buat aku we need a lot of builders. Buildersnya kita kebanyakan masih hiding di Discord. Dan masih anonymous. Tapi kalau kita ngelihat mengenai project base ya, yang mana yang beneran high quality dan we really know our stuff dan menggunakan crypto atau blockchain to solve real life problems,
ada kok beberapa orang Indonesia yang ambil andil di sana. Oke. For me, my biggest take is, yuk kita kumpulin bareng-bareng, you know who you are, jangan hide di Discord, aku juga I was in Discord before, yuk kita bareng-bareng semuanya bersatu untuk bikin sesuatu, bikin beberapa projects yang really solve real life problems. Di government banyak kok aplikasi yang bisa dilakukan, right? Yang menjunjung transparansi, menjunjung ini, menjunjung itu, right? So dengan adanya para builders ini, real builders ya, mau coins yang naik atau turun doesn't matter, just keep building, right? Because we want to provide the solutions. Then let's invite the experts to come. I've met Vitalik contohnya kan. Tapi if you ask me, do I want to bring Vitalik to Indonesia now? Not yet. We're not ready yet. Nah, aku pengen kita berkumpul, pas datang kita beneran nunjukin this is our strength. Supaya ya people will be interested in Indonesia because of our talents. And I believe our talents is there. It's not as noisy as meme coins, right? Tong kosong nyaring bunyinya kan. Jadi I want to kumpulin yang benar-benar bisa bantu untuk nge-push our quality sih. I see. Dari 17 sektor sub di ekonomi kreatif, salah satunya kripto ya atau? Salah satunya itu adalah teknologi terbarukan. Teknologi terbarukan itu like new tech kan. New tech itu ada AI, ada crypto dan seterusnya. Tapi we will not take over the roles of OJK. We will not take over the roles of creation of stable coins dan kawan-kawan karena itu bukan ranahnya kita. Right? Ranahnya kita adalah project based. Kita mau lihat how do we use this technology, the technology of the future or now the present untuk solve real problems. Kalau enggak kita create problems that don't exist and then fit our products into it, that's wrong gitu. Iya. Oke, Bu, tapi kan gini, orang-orang Indonesia ini agak skeptis nih dengerin kripto gitu-gitu kan. Dan gara-gara kebanyakan project-project yang past gitu kan, yang sebelumnya banyak rug pull lah, banyak scam lah. Akhirnya orang juga takut gitu loh. Apalagi kita ngomongnya produk lokal nih. Wah, orang makin takut. Tapi kalaupun yang buat lokal tapi ngaku-ngaku luar negeri, orang percaya. Itu gimana Bu dengan kayak gitu? Ini sebenarnya bukan hanya di kripto sih. Kalau kita ngelihat zaman dulu ya, pas waktu, mungkin Samuel waktu itu masih kecil banget. Pas waktu internet baru mulai nih. Banyak juga scammers kan? Iya sih, benar. Banyak banget scammers, banyak banget orang yang skeptical. My dad was telling me, Rin, jangan kelamaan kamu di sana, nanti kamu chattingnya sama siapa gitu loh kan. Nanti kamunya dibohongin, nanti ini, nanti itu. Tapi my dad is a early adopter for Facebook, Instagram and everything. He's more active than me, right? Jadi itu the skepticism needs to be there. Karena kita harus kritis terhadap satu teknologi yang baru supaya teknologi ini bisa disempurnakan, right? Dan menurut aku sih ini fase yang normal sih. Pada dulu kan kalau my previous project itu kan lebih ke community building ya. The communities, some of them didn't even have a bank account before. So crypto wallet was their first financial instruments. Wow. Right, and it took us step by step juga. It took us at that time 4 weeks untuk onboarding them kan. Jadi 1 minggu pertama apa, 2 minggu pertama apa. After that, then we'll teach them how to save. Jadi don't gamble gitu loh. Supaya mereka understand the fundamentals of it. And some of them their background, the factory workers, ada yang pengangguran, ada satu pemulung malahan. Gitu. So is crypto for everyone? Tergantung kematangan dan tergantung. There's no such thing as quick gains lah. Betul. That's all I can say. Itu yang harus kita garis bawahi sih. Betul. Orang sekarang mindsetnya, wah gimana biar cepet kaya. Akhirnya malah gamble, bukan ini kan. Easy come, easy go. Iya, main meme gitu-gitu kan. Serakah dan lain-lain. Iya, karena it's basically against ourselves lah. It's basically kita sendiri itu mau seperti apa. Kalau enggak semuanya pada ikutan alpha groups kan. Iya. Yang ini beli ini kita ikutan beli. Kalau lagi cuan langsung semuanya happy. Kalau lagi nggak cuan semuanya ngehujat gitu toh. But itu jadinya kan nge-gambling ya menurut aku. Tapi yang aku dengar dari sini berarti pemerintah support lah ya di industri blockchain crypto ini. We do. Because the thing is sekarang kalau kita lihat dari government lain yang sekeliling itu semuanya juga everyone is doing the masuk regulations bareng-bareng gitu loh. So it's for me it's a tech that's undeniable. It'll be here. Right? And it is here. Nah sekarang ini as government we just have to facilitate supaya arahnya ke arah yang benar legit, legal. Iya. Right? Ke arah sana aja. Tapi apakah Indonesia akan mengadopsi Bitcoin sebagai cadangan uangnya? Itu bukan ekonomi kreatif, aku nggak bisa jawab. Tapi kalau for us sih, what's most important sebelum Bitcoin and all ya, personal opinion, we need a stable coins.
IDR kita digitalisasi atau apa? We need a stable. USD kan ada USDT, USDC kan kawan-kawan kan. Berarti IDRT gitu. Mau panggilnya apapun juga. Kenapa? Karena kan segala peraturan kita kan tidak boleh transaksi di any other currencies other than IDR. Nah, kalau misalnya kita mau membuka, which is happening already, kita mau membuka global job market within in the world, cara penerimaan transaksi itu kan kalau it's a crypto project, it's pasti crypto basis. Now, kalau menerima USDT itu langsung nextnya adalah kan diuangkan kan. Nah, itu satu job market projects and all ya. Kedua, kalau misalnya kita mau memfacilitate ini ke trade, which is traditional trade, LC and all, kita perlu perlu IDR dong. IDR perlunya stable coins kan. Kalau enggak kan, kayak contoh deh OVO. OVO-nya kita atau GoPay-nya kita atau all digital wallets, kalau tidak ada digital currency yang ada di dalamnya itu, saldonya itu dianggap sah, semuanya harus pakai kertas, ya nggak bisa kan? Betul. Jadi ini kan dari Indonesia sendiri udah upgrade juga kan? Ada yang digital currency yang berbasis fiat gitu loh. Nah ini kalau kita mau bermain di blockchain atau crypto, then we need to have a currency there. Tapi apakah semua sama? Semuanya sama, just formatnya doang beda kan? Nah, these regulations is needed, I feel. Jadi with other governments, for me, I'm working on the side of, yuk kita lihat how do we define this, how do we regulate this together. Because satu negara regulate sendiri, kita cuma kasihkan sendiri di domestic market. Ya kan? Sedangkan kita pengennya international trade. Gitu. I see. Bu, ada yang lagi rame nih diperbincangkan di kalangan kripto. Ada yang mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah zero sum game. Yang artinya, mungkin buat yang gak tahu, orang kalau untung di sisi satu berarti ada yang rugi di sisi satu. Jadi dia mengatakan seperti itu. What about stock exchange? Yes, zero sum game juga. Benar. Nah, tapi ada yang sisi satunya mengatakan enggak, Bitcoin ini bukan zero sum game karena menggunakan teknologi bisa di mining dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang saya pengen tanyakan ke Ibu Irene nih ya. Jadi, yang mana nih Bu yang menurut Ibu benar? Sebenarnya menurut aku tergantung sih. Kamu kalau masuk ke Bitcoin untuk for trading, then of course it's zero sum game, right? Anything to do with trading, mau Bitcoin kayak, mau stock exchange kayak, it's a zero sum game. It's buy and sell. But you're talking about preservation of values itself, right? Then it's probably not. Jadi tergantung peruntukannya di mana. Gold deh contohnya. Gold is a reserve of values. Benar gak? Benar. Tapi kalau ada yang beli di atas misalnya. Let's say gold, kita ngomongnya gold. Betul. Ya. Ada yang beli di harga misalnya 2 juta misalnya. Betul. Tiba-tiba turun tuh. Ini narik duitnya dong yang udah beli di bawah. Berarti uang yang tadi baru masuk, orangnya rugi itu pindah kan duitnya. Nah ini kan buat trading kan. Kayak kalau kita ngambil yang paling konservatif itu adalah gold. Kalau misalnya kita trading, it's a zero sum game no? Tapi kalau misalnya kita tujuannya adalah setiap minggu kita beli gold Rp1.000 untuk preservation of value dan mainnya long term, right? And we believe in these assets, we can just take a look at the chart. That would be for me sih. Jadi tergantung lihatnya dari mana. Karena definitions dan apa itu mutlaknya nggak terlalu mutlak kan. Tapi tergantung kitanya itu maunya angle-nya kemana. Kalau trading definitely zero sum game, even the goal. Even goal ya. Even goal. Oke, Bu, kita balik ke ekonomi kreatif sedikit. Ayo. Gimana situasi ekonomi kreatif saat ini di Indonesia, Bu? Mungkin banyak yang penasaran teman-teman nih. Ekonomi kreatif kalau dari kementerian sekarang kita di tahap di mana we have to make sure that everybody knows what ekonomi kreatif is. Kalau enggak nih, teman-teman aja kan selalu bilang, hari ini kerjaan kamu mah enak nonton konser, nonton film. This is a lot of hard work behind it, you know. Right. Bisa dijelaskan Bu, apa nih yang sebenarnya ekonomi kreatif untuk sekalian edukasi? Boleh. Ekonomi kreatif itu kita fokusnya cuman di economic value creations. Jadi bagaimana meningkatkan sebuah value dari sesuatu barang. Done in a very creative manner, customized, right? And it's not mass market. The keyword is, I guess, it's not mass market. Mass niche market berarti ya? It can go wide, tapi productionsnya itu enggak mass. Jadi it's not like pabrikan. I see. It's not barang pabrikan. Kalau barang pabrikan itu under Kementerian Perindustrian, right? Dan Kementerian Ekonomi Kreatif it's also not UMKM. There is Kementerian UMKM. Ekonomi Kreatif as a ministry kita adalah subject matter expert. Jadi contoh kalau kita ngomongin soal fashion deh contohnya, right? Yeah. So we have to understand end to end dari hulu ke hilir mengenai kuliner.
Dan ini encompass dari yang namanya UMKM all the way sampai ke yang udah gede kan. Karena tugasnya kita adalah to see how we can iron this out through collaborations with other ministries supaya industri ini bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Oke. Nah kalau kondisinya sekarang gimana di Indonesia? Kalau sekarang kalau kita ngelihat dari segi ekonomi kreatif itu apakah itu sesuatu yang baru? As a kementerian it is new. As an industry is not very new. Hanya saja setiap pejuang ekraf atau setiap pelaku ekraf itu melakukannya belum bersatu gitu. Belum semuanya bersatu kan. Masih jalan sendiri-sendiri. Contoh, kita ada gak sih merek-merek sepatu ya lokal yang sudah sampai ke luar negeri? Ada. Iya. Sendiri-sendiri jalannya. Kebayang gak kalau kita bareng-bareng berangkat? It will be so much stronger. Right? Kedua, dunia gamesnya kita. Game develop, orang-orang selalu mengatakan gamesnya Indonesia itu, Indonesia dianggap sebagai market. Correct. Indonesian gamers, one of the actually the largest in Southeast Asia, one of the largest in the world, itu mainnya adalah game luar. Betul. Correct. Tapi game developernya kita 90% itu ekspor. 95%, more than 95% of in average of game developers yang developed by Indonesians itu dikonsume oleh Americans, Europeans, Japanese, and Chinese, and it continues. Malah kebalik ya? Kebalik. Dan kita ngomongin soal PC games doang ya, PC games doang. Dan PC gamesnya kita itu sudah award winning loh. Oh wow. Yeah, and their monetization is pretty good. Jadi banyak banget yang sudah, dan balik lagi ke Samuel tadi kan bilang kan, kalau apalagi lokal gitu, kalau lokal pasti trustnya itu nggak ada gitu kan. Kalau produk luar itu masih dipercaya. Nah inilah mindset Indonesia yang harus kita rubah. Betul, Bu. Dan I always ask, kasih kita ekonomi kreatif ya, just give us one chance gitu loh. Try the local games, try local sneakers, try the local fashion, try the local food, and then you decide. Jangan judge dulu. Karena I'm quite confident kalau dari luar sudah menerima ya, come on guys. Masa kitanya nggak tahu sih kan. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk memperkenalkan ke orang-orang bahwa guys, economy creative is not a potentials, it's something that is in front of our eyes. Cuman perlu kita rapatkan barisan aja supaya kita dorongnya lebih mudah dan lebih cepat bisa akselerasinya kan. Bersatu kita teguh gitu toh. Jadi we need to do that together. Dan I'm quite thankful dengan kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi yang ada untuk gulirkan ini, because I'm pretty hands on. I want things to move fast kan. Daripada untuk regulasi it takes time. Because bureaucracy, because of not only bureaucracy, kita juga harus hati-hati karena apapun juga regulasi yang kita keluarkan itu akan impact a lot of people lah, right? So we have to be careful. Tapi kalau activations, we have been doing that. And one example, Games Indonesia belum pernah dengar kan? Belum. Kalau ke bandara sekarang you can try it out. So in the airport kita ada game corner. Oh iya. Nah itu bisa dicoba tuh. Di beberapa hotel kita juga sudah mengadvocate untuk mempersiapkan game-game lokal supaya tamunya itu bisa bermain. Oh yang di bandara tuh game lokal Bu? Game lokal, keren kan? Kemarin saya lewat masih FIFA, masih game bola. Nah ayo kita ngobrol Mangga Sapura ini. Perasaan masih FIFA Bu gamenya? No, udah rubah ke game lokal. Ya? Kalau ini yang FIFA ini kita harus ngecek karena kadang-kadang itu di lock out kan. Jadi konsolnya itu kita siapin dan kita ngecek berkala. Ada kadang-kadang orang yang langsung nge-lock out terus nge-lock in lagi. And we are speaking to the console providers, how do we lock that? Supaya akunnya itu nggak bisa diutak-atik untuk nggak bisa di lock out. Nggak bisa ke FIFA gitu lagi gitu ya. Betul. Karena banyak dari kita itu pasti langsung mau mainnya adalah sesuatu yang we are familiar with. And FIFA has a big following. Kan? Dan FIFA as an esports we also number one, right? Betul. Jadi it's something that I'm proud of. By the same time, the purpose of the game corner is to push untuk local Indonesian games. Orang Jepang aja ya. Itu Parco. Itu sampai kolaborasi, Parco itu ada bikin dia kayak pop-up store kan. Dia beberapa kali udah bikin coffee shop in collaborations with Indonesian games. We've never done it here. Jadi kemarin aku ngeracunin beberapa local brands lah. I'm like, guys, come on man. Dan even merchandise-nya itu aja udah dijual di Canada, di Jepang, one of them. And we're just talking about one game. Wow, oke. Ini banyak fakta-fakta baru nih Bu yang saya baru tahu juga hari ini. Kan, so the status on economy creative today is not a lot of people know. Gak banyak yang tahu ekonomi kreatif itu apa, siapa saja pelakunya, kondisinya sekarang growth-nya udah sampai mana. Jadi sekarang kita ngumpulin itu, it's like ngumpulin anak hilang lah ya. Yuk guys, ngumpul bareng gitu loh. Kita reuni kan. Masalahnya di mana nih? Ayo curhat semua.
solusinya apa? Jangan cuma curhat kan. Iya. Solusinya bisa apa? Yang ini kita sepakatin, kita jalanin. Salah gimana? Gak masalah. Salah, we try again gitu kan. Tapi yang penting kita maju terus. Jadi Game Corner itu pas kita set up, ada hiccups there are. For example, you suddenly sign up to FIFA kan. Terus ada content creators also under us by the way. Ada content creator yang menemukan hack di mana pas ke sana itu kan ada yang touchscreen ya. Yeah. Langsung di choose YouTube channelnya, dia dimuter terus. Dapat views dia. Betul, dapat views. Itu juga ada tuh yang kayak gitu kan. So I'm like, Indonesian is super creative ya. How do we do this so that it can set the standards gitu loh. Jadi those are the things that we work closely together lah with providers. Dan sekarang kita udah nge-launch yang namanya Aircraft Hunt, which is a treasure hunt kan. Dan ini cikal bakalnya akan menjadi kayak Yellow Pages of Economy Creative in Indonesia. Jadi kalau misalnya Samuel, let's say, aku pengen deh bikin kayak komik gitu kan. Ya nggak usah nyari susah-susah, bisa kesana ngelihat ini siapa sih ilustratornya, dan dipanggil aja, kita ngobrol. Dan kita juga udah mulai beberapa kita business matchmaking. Jadi ada, nggak usah jauh-jauh deh, yang udah kejadian aja ya, daripada dibilang ngomong-ngomong, kereta api. Pas waktu Lebaran kemarin, kita jodohin mereka dengan 3 local IP. Coba ya kita tes ya, Samuel tahu atau enggak ya. 1, komik gak jelas. Aduh, sorry nih. Padahal udah masuk Gramedia loh, right? Komik gak jelas itu ada Budi sama Susi. Manusia gak jelas itu lucu banget, Aing ngakak habis-habisan. Itu 1 kan. Kedua dengan Si Bedil. Si Bedil ini komik anak orang kaya, tapi gak pengen jadi orang kaya, jadi maunya ngekos. Si Bedil. Ketiga Tuti and Friends. Jadi ini 3 bisa ditemukan di 27 kota, 27 stasiun, 23 kota kereta api Indonesia. Kereta api Indonesia pernah nggak ngeliatin IP? Tidak pernah. Tapi they are very open for that. Yuk kita collaborate gitu. Dengan Garuda juga sama kan. Tai Lalat sudah ke Garuda. Dan nanti ada nextnya ada banyak kan. So these are collaborations that we want. Karena kita pengen showcase bahwa what is IP sih. Sekarang rame orang ngomong IP. Tapi kalau IP kagak ada yang ngeliat, kagak ada yang baca itu, then it has no values. Betul. Right? Betul. Jadi itu yang mau kita dorong, how to do the IP business, and Indonesia have a lot of those gitu. Jadi yang saya lihat ini ada peningkatan lah. Growing di sini. Peningkatan awareness, dan hopefully it's something that all of us are proud of kan. Kayak Jumbo kan all of us are very proud. Iya, itu keren banget sih. Udah nonton juga saya, Bu. Number 1 in Southeast Asia loh. Iya, wow. Itu keren banget sih animasinya. Udah setara sama luar lah. Udah pasti. Itu I'm not doubtful, karena orang yang kita itu, do you know that Marvel comic yang di US itu banyak yang gambar line artisnya sama yang coloring artisnya itu Indonesian. Wow, baru tahu nih. It's been for years, for decades actually. Itu Indonesian. Nah, beberapa dari mereka sudah mulai bikin komik. Karena kan pas kita kerja sama luar itu, is it something bad? No, itu namanya transfer knowledge. Kita belajar dari yang lebih jago. Right? Setelah kita belajar, the question is what do we do with the knowledge? Jadi ada satu IP yang namanya Bandits of Batavia. Itu gayanya itu Marvel banget. Tapi ceritanya si Pitung. Namanya Bandits of Batavia. Jualnya di mana? Amerika Comic Con. Wow. Iya. Jadi saya juga sebenarnya lulusan US, Bu. Dan waktu itu sempat mau masuk ke industri perfilman juga. Tapi jadinya tetap IT. Ya, dari University of Washington di Seattle. Cuman yang saya tahu banyak banget teman-teman Indo yang benar-benar lulus di situ udah beneran kerja buat Universal Studios, untuk Disney di situ dan stay gitu loh. Yap. Ya itu kalau mereka bisa balik. Dan gak kalah kan? Iya. Keren banget mereka juga semua. Iya. Oke, Bu. Ini kita ngomong masalah pemangkasan anggaran. Ya. Karena saya tahu ini ada datanya, Bu, di sini ya. Ini boleh dikoreksi, Bu ya? Boleh. Kementerian Ekonomi Kreatif ini dapatnya 189 miliar, Bu. Enggak lah, udah naik kok. Oh, sudah naik. Yang awalnya berapa sebenarnya itu? Ini 189, sekarang kalau nggak salah 280-an kalau nggak salah ya. Oh, sudah naik dari situ. Sudah naik. Oke, jadi setelah tapi tetap salah satu yang terkecil. Tapi salah satu yang terkecil ya, Bu. Oke. Terus gimana untuk strateginya untuk mengefisienkan uang ini, Bu, dalam memajukan ini? Karena kan 17 subsektor tuh gede banget. Betul. Buat saya efisiensi ini blessing in disguise sih. Karena awalnya tuh ini gimana kita bayangin aja ya, ini pertama kita itu kementerian baru, ya kan, zero aset kan, kantor di mana gitu, ada karyawan yang harus dibayar juga gajinya, ya ini memaksa kita untuk kreatif sih. Jadi beneran kreatif, beneran kreatif. Dan untungnya itu kita itu pertama
entrepreneurship mindsetnya jalan kan jadinya. Iya. Dan di-push untuk harus kolaborasi. Iya. Kalau pesannya saya ke teman-teman internal maupun keluar adalah, guys, mau efisiensi mau nggak boleh menghentikan langkah gitu loh. Kita harus jalan terus. Try to find a way. There'll definitely be a way. So far contohnya dengan kolaborasi yang kita lakukan, those are done in a very hyper efficient manner. Dan I was an entrepreneur, like, even though it's not efficient, I will make it efficient gitu loh. Apalagi di negara ini setiap anggaran ya, setiap sen anggaran yang dipercayakan kepada kementerian ini adalah amanat dari rakyat loh. This is your money as a taxpayer, right? So I was a VC before kan. Setiap dollar that I spend, setiap rupiah yang I spend, I have to be responsible for it kan. Wow. Jadi kita harus mikirin ROI-nya seperti apa. Nah sebagai kementerian ROI itu return on investment. Kalau sebagai bisnis kita akan mikir balik modalnya kapan lah, kemudian persentase profit marginnya kapan. Kalau di kementerian government yang kita lihat adalah pertumbuhan ekonominya berapa persen. Domino effect-nya terhadap industri itu berapa. Dengan kita spend ini, apakah ini ada domino effect yang banyak dan besar untuk mengstimulus para industri, para entrepreneurs untuk lebih meningkat lagi gitu loh. Karena negara itu bisa makmur kalau industrinya makmur, kalau orang-orang kita makmur kan. Betul. Nah, yang paling sulit sebenarnya dalam apa di ekonomi kreatif ini ngatur apanya, Bu? Ekosistemnya kita masih banyak yang terpecah-pecah, right? Dan kita harus ya ini merapatkan barisan sih, really merapatkan barisan. Selain dari kita harus ngurusin 17 subsektor ya, yang banyak ya. Jadi contohnya nih yang aku ngasih contoh konkret deh biar lebih easy to understand kan. Ada IP baru gitu toh, mereka bikin merchandise. Terus aku ngeliat merchandise kualitasnya kurang oke. Terus aku nanya kenapa? Nggak nemu yang bikin yang bagus. Really? Aku langsung ambil telepon nanya, kamu ada produksi ini kan? Ada. Terus nanya, kamu kenal sama company ini nggak? Enggak. Oke, kita jodohin langsung. Terus sekarang langsung bagus. It's hanya sesimpel itu. Cuman kan aku nggak mungkin make these calls every day ya. Betul. Makanya kita bikin aircraft hunt itu tujuannya supaya ya kalau mau cari nantinya ya ini kan sekarang lagi ngisi data. Nanti sanggalin cari aja di dalam. Itu benar-benar membantu banget sih. Jujur kita aja juga mau create something juga kemana ya gitu loh. Bahkan ini juga beneran real story nih. Kita barusan habis grand opening kantor Shifluencer ini. Kita mau print pita yang ratusan Shifluencer aja kita nggak tahu di mana, Bu. Itu nyari ke kita. Kita bisa I can point you to the right place. Cuman gitu. akhirnya tanya sana tanya sini. Akhirnya ya harus kesana kesini kan. Akhirnya ketemu gitu. Kalau ada itu tadi bener-bener. Karena yang mau dicari itu juga butuh dicari. Ya kan? Karena kan bisnis kan. Lewat kolaborasi ini bisa maju bareng gitu loh. Jadi kita ya tugasnya beneran ngawinin orang. Jadi pas waktu aku pernah dikritik waktu itu karena ngadain sesuatu yang kita namain ya mungkin salah nama, pojok membaca di Taman Mini. Sebenarnya pojok membaca itu tujuannya adalah supaya publisher buku itu bisa jualan di sana. Sama saya mau numpang IP merchandise itu bisa ke sana juga supaya orang-orang Indonesia kenal dengan komik-komik Indonesia, buku-buku Indonesia, komik lah terutama kan, board games Indonesia dan juga IP Indonesia. Cuman memang title-nya pojok membaca karena we have to get it done in 3 days. Jadi gak kebanyakan mikir lah done gitu loh. Tapi di sana yang kita kejar bukan penjualan pada beberapa minggu itu. Yang kita kejar adalah guys, you all are here, you need to talk to each other ya. Dan dari sana benar kolaborasi antar IP ini muncul. Wow. Jadi yang kereta api yang saya ceritain itu mereka juga ketemunya di Taman Mini waktu itu. Di pojok membaca itu. Pojok membaca itu pojok networking. Ya kan? Yang kita bawelin adalah guys, I know you guys are introvert kan, mainnya sama laptop mulu toh. Keluar ngobrol gitu loh, keluar kandang ngobrol. Karena ini orang-orang setipe semua. Mereka ngobrol jadi. Sekarang kemana-mana kayak lengket terus setiap kali I invite one, I'm like you guys are buy one get one free ya. Enggak sih buy one get the whole group free kan. Jadi but happy to see that mereka jadi tambah kompak. Sebelumnya gak pernah ketemu. Wow. Oke. Bu, ini kita mengandai-andai aja ya. Misalnya Bu ada 100 miliar deh di depan sini. Oke. Dan harus memilih satu subsektor. Aduh gak boleh di ekonomi kreatif. Aduh ini susah nih. Jangan. Ibu bakal pilih satu yang mana Bu untuk 100 miliarnya ke sana Bu? Dari 17. Aduh. Aku mungkin gak akan pilih satu, tapi aku akan pakai 100 miliar itu as a matching fund kepada para private sector, baik luar ataupun dalam, yang mau masuk bareng. So we tie it to the market kan. The market is the market meaning the investors atau the private sector who ideally
paling paham mengenai trends. Oke. Tapi bukan hanya duit doang yang masuk, because there are two things for investors. There's dumb money, there's smart money. Dumb money, they just put money in you, and then you work kan. Smart money, they put money in you, tapi mereka juga open network, juga ngajarin gimana. Nah, aku pengen pakai 100 M itu untuk meng-attract the smart money to come. Karena dengan duit saja yang saya pump into the economy, it's not gonna be enough. I need the mentors. I need those people who come like yourself. I need you to come in and teach the youngsters how to become an influencers, how to become content creators, dan ke arah yang benar dan juga mendapatkan income gitu loh. Kalau misalnya saya gelontorin duit kan, let's say berapa ratus juta gitu toh, atau 10 miliar atau 100 miliar, whatever it is lah ya, it's just numbers kan. Tapi saya nggak nempelin dengan Samuel, jalan nggak? Betul nggak jalan. Taiji successful. Pertanyaannya sulit ya Bu ya. Karena nggak bisa kita yang milih. Jadi I always like to kayak contohnya Game Corner. Do I have my favorite game? I have gitu loh, right? Tapi kan nggak subjektif kan, nggak boleh kan, KKN kan. Jadi I outsource it to the asosiasi guys. Make sure that your scorecard itu benar ya. Jangan sampai karena aku milih game ini karena aku demen mainnya, aku kenal foundernya, itu enggak bener banget gitu. Oke Bu. Tapi kalau tadi memang setelah ini kita ada kolaborasi, saya dengan senang hati Bu ingin membantu Indonesia kalau lebih baik. Karena saya tujuannya dari Amerika sebenarnya gajinya udah oke banget Bu. 100 juta sebulan. Pastilah. Saya tinggalkan itu untuk balik ke sini. Ya apa yang saya bisa bantu lah Bu. Kalau uang mungkin gak akan cukup juga. Melalui experience dan pengalaman saya bisa melihat ratusan hidup orang yang berubah. Itu sudah menurut saya lebih dari cukup. Akhirnya sekarang buka lapangan pekerjaan lagi mereka, tambah editor, tambah apa. Nah jadi ini panutan nih. Waduh. Terima kasih Bu. Udah merasakan bahwa duit it doesn't make you happy. Iya. Impact yang gak bisa dibeli nih gitu kan. Boleh tanya gak? Iya. What's your turning points ya? Pas di Amerika yang bikin kamu pasti ada kan, betul. Yang like I want to go back, I want to do this, I want to do that. Tapi kan kalau nggak dipepetin itu nggak mungkin balik. Gitu betul. Nah momen pepetin itu apa? Nah jadi gini Bu, waktu itu saya kerja di Amerika 2 tahun sebagai digital account manager. Jadi saya handle SEO buat perusahaan lah. Tapi hidup saya tuh gitu-gitu aja Bu. Jadi benar-benar rutinitas dan kemudian bos saya tuh saking baiknya, saya boleh masuk jam berapapun, gak ada absen sidik jari, pulang bebas juga. Jadi bener-bener kayak gak ada masalah gitu loh yang saya rasain. Dan hidup di dalam kehidupan yang damai, di dalam long term, itu juga buat stres ternyata. Yang kayak, wah kenapa hidup saya kayak gini-gini amat ya, kayak gitu. Jadi mikirnya ke sana kan. Terus ditambah waktu itu sebenarnya titik kalau kepepetnya, ya karena salah satu company saya sebelum yang Sifluencer ini, itu mau di-invest juga sama salah satu konglomerat lah di Indonesia untuk diajak kerja bareng. Nah itu yang membuat makin yakin bahwa, setidaknya kalau saya balik sekarang, at least bisa kerjain ini. Tapi Tuhan berkata lain, saya pulang ke sini, bisnis itu gak jalan, akhirnya sempat 6 bulan gak tau mau ngapain, discuss sama partner, sampai akhirnya apa yang terdekat sih? Oh kamu udah content creator 8 tahun Sam, kamu tahu gimana cara bikin konten viral. Why not kita bikin sesuatu yang orang-orang harus ngerti tentang sosmed ini gimana, dan kita buatlah bootcamp. Mulai dari cuma 25 orang Bu, kita testing kurikulum di 25 orang, kita takut juga kan. Dengan harga yang sangat-sangat murah waktu itu, works. Kita mulai tambah kapasitas sampai ada di titik sekarang. That's good. Ya gitu. Ini contoh panutannya nih untuk anak-anak muda, karena pasti tidak mudah dan it takes courage kan. Iya betul. Keluar dari zona nyaman itu mikirnya, dan orang tua apalagi kalau nggak, waktu itu orang tua ngapain pulang, mending situ aja lah. Betul pasti. Makin gak disupport gitu, jadi makin takut pulang gitu kan. Di Indonesia mau kerja jadi apa kata gitu. Tapi akhirnya sekarang look at him, he's successful. Iya sangat-sangat bersyukur sih, itu mungkin keputusan terbaik juga yang saya ambil di hidup saya Bu. I'm glad. Bu, thank you ya. Ini saya thank you juga Bu. Bu, saya boleh bertanya lagi ya? Boleh. Kita mundur sedikit ya. Boleh. Di past ya 5 tahun 10 tahun terakhir lah. Apa sih maksudnya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap ekonomi kreatif ini yang akhirnya sekarang itu harus diperbaiki nih? Oke gini, kalau kita ngelihat ekonomi kreatif itu kan mulainya dari Badan Ekonomi Kreatif Bekraf dengan Pak Triawan Munaf. Dan sebenarnya juga pernah juga disentuh oleh Bu Mari Pangestu yang melakukan blueprint untuk ekonomi kreatif. Kita udah sowan dengan keduanya karena I don't believe new boss, new thing gitu loh. I believe in continuity. Dan this is the first time Kementerian Ekonomi Kreatif itu ada. Kalau boleh di flashback, tadi ditanya apa yang bisa dilakukan ya. This ministry should existed from a long time ago. Karena dengan adanya ministry dan agency, inilah jadinya kita bisa gerak bareng dan cepat. This ministry is now 254 days kan.
Kenapa aku menghitung hari? Karena itu penting, kita harus ngejar ketinggalannya kita. Tinggal berapa hari lagi nih? Benar. Nah kalau misalnya dia cuma agency tanpa ada ministry yang fokus, maka dari itu policy making-nya itu akan lebih lambat kan. Betul. Loh, tapi ini baru 254 hari doang ya Bu? Iya. Bu, sebelumnya gak ada ekonomi ini? Ada kan sebelumnya? Sebelumnya itu digabung ya? Dengan Kementerian Pariwisata. Pariwisata juga banyak banget kerjaannya kan. Iya. Pariwisata dan ekonomi kreatif 17 subsektor. Jadi makin gak kepegang ya. Dan Bu Mari itu sampai udah bikinin blueprintnya. Cuman blueprintnya itu selesainya kan hampir di akhir kementeriannya ya. Kemudian kan ini ada perubahan lagi. Aku nggak ngikutin politik Indonesia sih. Jadi I'm not too sure ini pindahnya kemana. Tapi blueprint itu nggak dilanjutkan kan, nggak diimplementasi gitu loh. Karena kan research itu cukup panjang. Jadi we are quite lucky. Aku langsung ke Pak Triawan waktu itu, apa yang belum selesai sini lanjutin gitu kan. Bu Mari apa yang belum selesai, yuk kita liatin dan kita update dengan inovasi dan perkembangan zaman sekarang. And then we try to do it gitu. Dan with full support of Bu Mari sendiri sama Pak Triawan. Wow, oke. Bu, kalau kita dengar industri ekonomi kreatif ini kayak keren banget ya. Wih, keren banget nih. Tapi pelaku-pelakunya sendiri ini hidupnya banyak yang susah. Sorry nih ya, ini realita yang aku ngomong di sini. Banyak yang susah Bu, itu salah siapa sebenarnya nih? Waduh, kita ada satu filosofi, I'll start with this. Pada saat kita menyalahkan orang lain, ini kan jari kita nunjukkan. 4 jari nunjuk diri sendiri. Jadi itu silakan diinterpretasikan. Tapi buat aku ekonomi kreatif ada gak sih yang sukses? Ada. Ada gak sih yang masih hidupnya susah? Itu ada juga. Ekonomi kreatif, kita pisahin dulu deh, pelaku kreatifnya sendiri itu banyak yang very idealistic. Is idealism good? Yes. But you also need to eat. Makanya ekonomi itu di-combinein jadi satu. Bahwa pada saat kita melakukan sesuatu yang kita suka, passion based, we also have to be realistic dan menghitung juga. Nah, proses menghitung ini nggak semuanya paham. Right? Jadi ada tiga hal yang sebagai aircraft kita pengen ngedorong. Pertama adalah mindset shift. Right. There's no point of us to blame anyone. But we cannot control what others do, tapi we can control what we ourselves do kan. Jadi ya udah nanya ke diri sendiri, yuk apa yang mau dilakukan. Dan pada saat orang mau bantu nih, aku sering banget nanya apa yang bisa dibantu. Jangan ngeblank. Let me know how I can help, because if you know and if it makes sense, right, we would go all out kok. Jadi that's just one example ya, mindset shift on how you sort of use your time on where you want to focus your energy to. Kedua, entrepreneurship. Entrepreneurship itu nggak berarti kita harus punya company sendiri. Kalau mau punya company sendiri, that definition udah nyari notaris 15 juta langsung dapat PT, itu entrepreneur dan. Betul. Right kan? Betul. Nah, entrepreneurship mindset itu tidak perlu punya company, tapi bisa, makanya ada satu term namanya intrapreneur. Kalau pengusaha kan, won't you be so happy if every single employees of you have entrepreneurial trait? Happy dong. Happy kan? Kenapa? Karena kan sense of belonging terhadap company-nya ada, sense of responsibility, sense of pride terhadap setiap kata yang keluar dari, atau setiap work yang keluar dari diri kita sendiri. That's the pride kan. Ini adalah entrepreneurship spirit. Belum lagi kita tambahin grades. Jangan ini diomelin nama Pak Samuel gitu kan. Terus besoknya resign contohnya ya. Atau apalah gitu loh. Jangan gampang menyerah. Harus perseverance ya. Betul. Gritnya harus ada. Karena yang kita jangan ngelihat, oh ya itu kinclong banget ya semuanya. Aduh sukses banget ya. Di balik setiap kesuksesan, oh my god, darahnya itu seberapa banyak. Jadi itu kedua. Ketiga, financial planning. I see. Dan kita jangan bilang financial planning atau financial literacy yang terlalu susah ya. Just open up an Excel sheet. Calculate the number of your expenses. Karena itu adalah yonadi gitu loh. Cash flow, it actually depicts how a person's life is. You look at all your expenses, especially the recurring one yang kadang-kadang itu 50.000, 100.000 yang gak ketahuan tuh. Tapi di charge terus. Dijabarin, and then you look at their income, then you will have the answer kenapa setiap bulan gajinya cuma nempang lewat. Tapi kalau dia tahu pengeluarannya, dia bisa manage, dia make sure pemasukannya lebih besar, ya pasti tetap surplus. Betul. Aku pernah loh 6 bulan makan Indomie. Oh serius Bu? Wah itu kalau ngomong sama dokter gak disarankan tuh Bu? Betul, cuman kan waktu itu karena that was the first time I I work overseas kan, dan waktu itu I have one goal, I wanna buy a house, like a small apartment for my parents kan. And I don't wanna borrow money too much gitu loh. Jadi udah ikat pinggang. Wow.
Dan I don't want to depend on my parents. I don't want to depend on this lah. I just want to get something for my parents gitu kan. Ya udah 6 bulan gitu. Indomie paling-paling kalau nggak Subway yang itu kan yang panjang ya. 12 foot ya apa sih? 12 foot toh. Aku bagi 2 siang sama malam. Diangetin di microwave. Iya. Terus kalau misalnya Sabtu itu find a ways lah ya. Itu kan kalau di Dubai itu dia waktu kerjanya Minggu sampai Kamis. Iya. Jumat biasanya orang-orang brunch lah. The spending is crazy on Friday lah ya biasanya. Jadi I went to my boss, kita kan international nih portfoliosnya. Boleh gak aku kerja Monday to Friday? So I avoid the Friday social time. So I can save up and I can work in peace kan. Oke. Ya ini mental seperti ini ya teman-teman yang harus dipunyai. Kalau memang masih belum mampu jangan dipaksakan untuk gengsi gitu loh. Betul. Itu yang banyak aku lihat sekarang nih. Dan aku sering nanya kan, pengen kaya gak? Coba di sini deh, semuanya pengen kaya. Mau kan? dong. Nah kalau saya nanya pertanyaan kedua, kayanya di angka berapa tahu gak? Nah itu dia. Karena kayanya Pak Samuel dengan kayanya teman-teman dengan kayanya saya mungkin beda angkanya. Kan tingkat kepuasan masing-masing. Ini ibaratnya kalau kita nggak tahu tujuannya, kita bilang kita mau jalan-jalan tapi nggak tahu mau jalan-jalan kemana, nggak nyampe-nyampe kan. Betul. Ya itulah financial planning gitu. Okay. Dan ini bukan hanya ekonomi kreatif kok, ini keseluruhan. I see. Bu, kita masuk di era attention economy sekarang. Yang dimana mata uang tertinggi itu sebenarnya attention. Bahkan sampai banyak sekali konten kreator di luar negeri bahkan yang rela untuk bayar orang untuk nge-cut videonya supaya dipublish di lebih banyak sosmed, supaya dia lebih ini kan, karena banyak attention yang datang, opportunity juga semakin banyak yang datang. Nah, setuju nggak Bu kalau saya bilang di era sekarang ini semua orang apapun profesinya itu harus bisa memanfaatkan sosmed, harus upload konten untuk tunjukin bahwa aku ada loh di dunia ini loh sebagai guru matematika, sebagai penyanyi, sebagai apa, dan opportunity itu dari mana-mana itu datang. Tergantung dari fase kehidupan seseorang, gak ada yang mutlak ya kan. Kalau misalnya memang tujuannya sekarang itu adalah untuk mencari opportunity, then use social media. Karena social media adalah satu tools yang sangat very powerful gitu loh. Yeah. But if you reach a certain age, right, where you value privacy, juga that is sih. different. Nah, tapi apakah itu berarti kita tidak menggunakan social media sama sekali? Enggak. Kan social media itu perlu diluruskan ya, bahwa kalau kita pakai social media tidak perlu kita sendiri yang ngomong kan. Yeah. Bisa brand kita yang menggunakan social media. Then we can take care of the privacy. Jadi jangan yang kayak, oh ya tahu gak kata Wamen Aircraft ya, kita semua wajib pakai sosmed. Kagak ada kewajiban, itu hidup pilihan lo gitu kan. Pilih sendiri. But you know the consequences. Kalau misalnya personal brandingnya keluar, itu kuat mental lah ya. Jangan kalau netizen nyerang langsung besoknya nangis gitu toh. itu satu kan. Betul. Kedua, tujuannya mau apa dulu kan. Mau become very famous. There's consequences of becoming famous, right? Di mana-mana nggak bisa bebas berjalan kemana-mana, right? Betul. Itu you have to be fully aware of it. Tapi you can use social media to really achieve whatever dreams that you want to. Because you know what? I always tell the youngster kan, pakai social media supaya orang tahu message kamu apa. Karena setiap orang yang hidup di sini, kita ada purpose-nya kita, ada message-nya kita. Dan orang Indonesia biasanya very humble, right? And atau kalau enggak, we like to make other people happy. We like to please people dengan even menggunakan topeng. Right? Jangan pakai social media itu dengan topeng gitu loh. Apalagi sekarang the market wants, they like vulnerability yang authentic. Just be yourself. And you will be loved kok. You'll find your own crowd. Kalau if you want to go out and seek, push your voice out ya. Iya, betul. Cuman yang saya lihat dari kendala, kan sekarang katanya sekeliling yang saya dengar juga ekonomi lagi susah. Jadi bisnis itu kayak misalnya F&B dan lain-lain itu aliran dananya mulai berkurang dari masyarakat, banyak yang tahan dana kan. Terus ya saya bilang sama mereka, selama masih ada sosmed, dicoba lah gitu kan, promote gitu loh. Betul. Karena market ini luas gitu, kenanya Indonesia, seluruh Indonesia. Betul. Bahkan bisa internasional kalau ngomongnya Inggris. Betul. Ibaratnya kayak gitu kan. Daripada hanya lewat brosur, lewat telepon, bahkan capek banget gak sih maksudnya kayak gitu. Itu setuju. Hanya saja aku requestnya adalah ke teman-teman terutama food vlogger ya. We have to be honest with our reviews kan. Jangan menjadikan itu transactional. Use this tool wisely. Kayak orang sekarang kan bilang kalau blockchain itu scam lah ini itu, karena we don't use it wisely. Jangan sampai social media dianggap sebagai tools yang tidak di-use oleh wisely gitu loh. Ya kan? We have to use it very wise. Dan kalau kita nge-review sesuatu ya let's be honest with it. Karena setiap makanan, setiap produk, kalau produknya diciptakan untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, atau pasti ada marketnya tersendiri gitu loh. Kita aja nyari jodoh pasti ada market tersendiri kan. Gak mungkin sama kan semuanya kan.
kan. Betul. Nah itu yang perlu diketahui. Jadi cari the niche itu toh. Nah kalau misalnya mengatakan bahwa ekonomi sekarang lagi lesu makanya nggak bisa, itu kita lagi nyari dan we don't do anything, then are you really hungry enough to do something? Wow. Right? Soalnya kalau dibilang ekonomi lagi lesu, it's not only Indonesia, it's the whole world. Yeah, The yeah. world is not in a good place. There's a war happening out there, Yeah. right? Tapi kalau kita ngelihat art exhibitions yang baru art moments kemarin, cek aja penjualannya. It's doing pretty well loh. Kita ke Bright Spot, penuh ngantri. PRJ, rame gak? Rame. Kenapa? Karena apalagi tadi ngomongin makanan ya. Kita makan biasanya even puasa aja kita makannya after buka puasa itu 2 kali kan. Buka puasa sekali sama pas sahur in the betul. morning. So we need to eat. Iya sih, betul Just have juga. the proper market gitu loh. Iya. Again, create solutions, meet the problems, Oke. and people will buy. Oke, wow. Bu, kita berandai-andai lagi. Ayo. Misalnya Ibu adalah full time content creator nih. Aduh. Ya. Kira-kira niche atau bidang mana yang Ibu akan masuk ke sana? Financial planning and entrepreneurship. Oh, wah jadi sayanganku dong Bu kalau kayak gitu. So aku ada alasannya karena for me entrepreneurship itu kalau di bahasa Mandarin itu adalah Shen Yi. Shen datang dari Shen Huo, which means life. Yi adalah Yi, which means meaning. So Shen Yi, it's meaning of life. Wow. So when you do a business, be it bisnis sendiri ataupun kerja sama orang, dan itu align dengan your life purpose, your life missions, you never work a day in your life. Dan you'll be happier lah. in a way. Dan itu abundance will come. Wow. Duit jangan dicariin, disuruh dia ngalir gitu kan. Kayak ibaratnya kalau duit itu air ya jangan nyari airnya. Kalau air ditinggalin tetep doang itu juga jadi sarang nyamuk kan. Nyari keran ya. Betul. Jadi ngalir kalau dia overflow bisa memberikan berkah kepada orang lain juga. Wow, oke. Bu, kita balik lagi ke ekonomi kreatif. Ayo. Ada gak sih yang pernah ngusulin kayak hal terlucu atau hal terkonyol untuk ide pengembangan ekonomi kreatif ini Bu? Ada, kalau ini tapi kan perspektif orang-orang beda-beda Iya, ya. betul. Kalau buat saya pribadi nih nggak mewakili kementerian adalah kita tidak boleh kolaborasi dengan IP luar. Itu yang diusulkan. Kenapa? I don't know. So, but I respect and I understand perspektifnya, dan I said I respect it, I understand where you're coming from, but let's agree to disagree. Oke. That will be for me. Karena for me, my argument is this. Kita nggak boleh entai dengan sesuatu. Kita itu sesuatu negara yang very open economy, inclusive, right, dan non-judgmental. We have to protect ourselves. I agree. Tapi not at the expense of collaborations, positive collaborations and innovations. Karena kalau kita ngeblok sistemnya, kita tidak akan allow transfer of knowledge untuk nyampe ke sini. Dan when that happens, then it's tough gitu loh. Ya. Itu buat aku sih. Oke Bu. Nah kan pasti untuk kita mengembangkan ekonomi kreatif, panutannya tuh US karena ada Hollywoodnya, terus juga Korea mungkin ya, sekarang Jepang sangat-sangat maju banget ya. Apa sih maksudnya strategi konkret yang bisa dilakukan oleh Indonesia sehingga kita bisa suatu saat nanti mengejar mereka? Sebenarnya ada satu negara lagi yang kelupaan. The penyosong dari ekonomi kreatif atau orange economy itu adalah United Kingdom. UK. UK was the first one who started all of those, dan mereka punya policy making sama framework itu juga ada. I see. Concretely we are working with them untuk melihat bagaimana positioning Indonesia bisa sebagai, karena UK adalah pioneer in orange economy. How do we position Indonesia as the pioneer in creative economy in the region? In Southeast Asia. Dan apakah kita sudah punya creative network, international creative network, yang IP ini adalah punya Indonesia. Dan setiap 2 tahun itu, jadi 4 tahun per dia Indonesia, and then ke negara lain, and then balik lagi ke Indonesia as a host, right? Dan itu Indonesia started it. It's not in this ministry, but previous ones kan. Jadi kita lanjutkan. Kemudian kalau kita ngelihat dari negara-negara lain, Korea they're really good when it comes to planning and monetization. Right? Jadi pada maksudnya di K-popnya kah atau di filmnya kah atau di mana? Everything karena K-pop itu, tapi kita juga perlu ingat K-pop itu asal mulanya ada, I forgot the name of the president, mengatakan bahwa kita harus, pada waktu itu masih isinya Ajuma semua kan. Like Ajuma style gitu loh. Dan Korea itu kalau ngelihat Jepang waktu itu like
kita nggak mungkin lah bisa menang sama Jepang gitu toh. Tapi presiden bilang no, get the Japanese to come in, we learn as much as we can, and then we create our own thing. That was the beginning. Dan awal-awal ya langsung kumpulin semua Korean corporates, ayo let's do this together kan. Nah itu titik baliknya mulai dari sana. Dari awal-awal itu it wasn't nice, it wasn't good gitu loh. Karena K-pop itu mulainya itu dancing trainingnya itu dari kecil. Iya. And then metik hasilnya tuh more than 10 years after. Kan? Kalau sekarang mungkin cuma JKT ya yang di Indonesia, JKT48 JKT48. Yang dia juga franchise ya kalau nggak salah ya, atau apa itu? Itu saya nggak tahu. Oh ya, saya juga nggak tahu sih. Tapi mungkin, tapi kenapa cuma satu ya pertanyaannya? Ya kan? Tapi our musicians, we don't have to copy, right? Jadi kalau dia K-pop kita nggak usah juga, misalnya I-pop. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Gitu. Iya betul juga. Ini sama dengan yang aku katakan kepada pemerintah daerah. Yeah. Jangan karena kalau misalnya Jakarta ada A, semua daerah harus ada A. Karena Indonesia itu sangat-sangat, we are so rich. Yeah. Everybody is like looking at Indonesia, my God, you are so rich, you have so many diversity of culture, we have so many things. Jangan jadikan Indonesia jadi mall yang standar. Yeah. Jadi kalau ke Jakarta ada apa, ke Bandung ada apa, ke ini ada apa. Nah ini semua pemerintah daerah lagi ngerjain PR nih. Dan semuanya itu I'm very thankful karena dengan Kementerian Dalam Negeri itu one of the first one that we collaborated with untuk pembentukan Dinas Ekraf supaya ada perpanjangan tangan di setiap kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga siapin buku saku Ekraf kan supaya setiap dinas itu they know what they have to do untuk mencari apa sih USP-nya saya, unique selling points yang kota tersebut supaya dari sana kita bisa ngangkat gitu loh. Do we need to replicate K-pop? We don't. We have to find our own gem. Dan do we have our gems? Game saja we have kan. Iya. Mungkin di industri musik lagi sementara cari juga kali ya. Musik juga kita sudah ketemu. Kita sudah banyak loh yang keluar. Jadi I think there's one indie pop yang bakal main di Fuji Rocks. So sebenarnya Indonesian artist is pretty good. There is a music market also that's going to happen in Bali. Di mana musicians kita ke sana untuk pitching dan international music publishers datang ke sana untuk nyari talents. Aku ingat juga ada itu ya, Rich Brian ya kalau nggak salah ya. Dia kan internasional juga, Rich Brian sama Rich Brian dengan 88 Rising. Iya, 88 Rising kan masuk ke Coachella. 88 Rising is Indonesian now kan. Iya. Dan mereka baru launching satu yang namanya Nona. Nona is full Indonesian gold blend. Dan itu akan debutnya ke US juga. So sebenarnya networknya itu sudah ada. Kita tinggal ngumpulin. Iya. It's like kalau dulu baca Dragon Ball kan. Enggak sih. Naruto yang saya nonton. Tahu Kamehameha gak? Tahu. Kamehameha harus ngumpulin kan. Nah sekarang kita lagi ngumpulin sebelum kita jeder gitu. Iya. Oke, Bu. Kita sudah di ujung dari podcast ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang menginspirasi aja. Apa quotes terbaik yang pernah Ibu Irene dapatkan sepanjang hidup ini? Wah, quotes terbaik. Jangan quotes, aku kasih poem aja boleh gak? Yes. If by Rudyard Kipling. Itu baca deh. Ya, itu baca deh. Itu banyak banget. Every time I'm down, I look at it. Itu panjang, different phrases will hit you differently. Wow nih, langsung ya dibuka teman-teman, di Google dicari tuh ya. Kalau masukan terburuk yang pernah Ibu dapatkan dari orang lain, Bu? You have to be, I need to translate it. Kita itu sebagai manusia harus bertanggung jawab kepada society, which is okay. Tapi koma adalah maka dari itu kamu harus merubah diri sesuai dengan ekspektasi dari sosial. I'm like, why? Ya. Oke. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Benar. Dan be yourself gitu ya. Jangan sampai gara-gara orang kita berubah gitu kan. Betul. Kalau berubah untuk lebih baik it's okay. Tapi kalau kita merubah diri kita sendiri supaya kita bisa fit in, find your own bucket lah ya. Iya. Masih banyak orang yang bisa berteman sama kalian, nggak usah dipaksakan. Gitu ya. Oke. Bu, apa pelajaran terbesar tentang hidup yang Ibu pelajari sepanjang Ibu hidup ini yang gak diajarkan di sekolah? Survival. Oh betul juga. Because my parents have gone through the most difficult time kan, dimana I have to drop out juga kan of school. The moment di sana is the time when I bonded the most with my parents, where I learned the most about business and how to do things. Tapi at the same time also, that yang di atas itu tidak akan memberikan challenge yang tidak bisa kita solve. Toh waktu itu kita bisa lewatin. Mau challenge apa lagi, udah game on, bring it on. Iya. Nah itu yang kadang gini, jadi minggu lalu Bu, saya bisa melakukan eksperimen kecil dengan semut. Semut saya taruh di atas kertas, terus saya gambar lingkaran hitam di sekeliling semut itu. Semut itu gak berani keluar dari lingkaran hitam itu. Dia mendekat, dia mundur Bu. Dia pikir ini tuh
dinding, jebakan dia nggak bisa lewat. Tapi long story short, begitu dia berhasil lewatin, saya garis lagi Bu untuk menghalangi dia. Dia udah lewat. Saya garis lagi, dia lewat lagi. Nah ini tuh ibarat kayak manusia Bu. Kadang mereka tuh nggak bisa sukses bukan karena nggak bisa, tapi terjebak di pikirannya sendiri yang bilang dia nggak bisa. Betul. Begitu udah bisa, Betul sekali. mau rintangan sebesar apapun pasti bisa. Benar. Gitu loh. Jadi our greatest enemy is ourselves kan. Yes, itu. Coba aja dulu lah kayak main game gitu loh, paling replay. Iya, betul. Bu, pertanyaan terakhir. Apa saran terbaik yang Ibu bisa berikan ke anak umur 20-an yang nonton ini sekarang? Pada saat kamu 20-an, kamu belum punya banyak beban. Mungkin you are the breadwinner, I've been there for your family. Tapi pada saat umur 20-an, coba aja gitu loh. Anything that's given to you, any doors that's open to you, just say yes. And just say yes. Aku pernah jadi tukang fotokopi di bank. Karena kan jadi management trainee kan. Dan waktu itu ada a small moments itu kerjanya tiap hari jadi tukang fotokopi. And I'm like, you know what, I'm gonna be so good at this, right? Like, karena kan fotokopi itu bisa rusak lah, bisa jam lah, and all harus perbaikin sendiri kan di swasta ini nggak ada mungkin yang ada bisa bantuin. But I'm like, okay, I don't know why, but I just have to really be good with this photocopy. A few years later when I was posted in Dubai, the next day itu ada pitching yang sangat penting banget. Nobody knows how to fix that photocopy machine. My boss was super stressed and I came in, kenapa? Mesin fotokopinya jam. Oke, sini minggir. Dan since that it opened doors for me. Jadi bos aku yang karena gara-gara fotokopi itu besok-besoknya, kamu ngerjain ini dong, kamu ngerjain itu dong. Wow. So I learned so much at that time. Thanks to mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Jadi sebenarnya nggak ada ilmu yang sia-sia ya. Even mau belajar bahasa apapun pasti kepake juga one day. Jadi yang paling penting yang investasi di ilmu, belajar sebanyak-banyaknya apalagi masih muda, take semua opportunity dan hopefully one day kamu bisa mencapai kesuksesan itu.